Selanjutnya, imunisasi polio. Imunisasi polio yaitu imunisasi yang diberikan untuk terhadap penyakit poliomielitis. Polio ini bisa menyebabkan nyeri otot dan kelumpuhan pada salah satu maupun kedua lengan atau tungkai. Polio juga bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot pernapasan dan otot untuk menelan. Polio bisa menyebabkan kematian. Nah, polio terdapat dua macam vaksin polio. Yang pertama ada IPV, yaitu Inactivated Polio Vaccine atau vaksin Salk. Nah, vaksin ini mengandung virus polio yang telah dimatikan dan diberikan melalui suntikan. Yang kedua, ada vaksin OPV, yaitu Oral Polio Vaccine atau vaksin Sabin. Nah, vaksin ini mengandung vaksin hidup yang telah dilemahkan dan diberikan dalam bentuk pil atau cairan. Bentuk trivalent top V atau efektif dan melawan semua bentuk polio. Bentuk monovalent ini efektif melawan satu jenis polio. Selanjutnya, imunisasi vaksin hepatitis B, yaitu vaksin untuk virus hepatitis tipe B, yaitu yang memiliki gejala tidak khas. Nah, namun kelompok resiko ini tinggi pada bayi yang dari ibu pengidap atau pecandu narkotika, atau tenaga medis, pekerja laboratorium, atau petugas akupuntur. Nah, untuk memutuskan rantai penularan secara garis besar, maka diperlukan pemberian imunisasi hepatitis B secara dini, yaitu sejak umur 0 sampai 7 hari. Virus hepatitis B ini dapat menyebabkan yang pertama ada penyakit liver atau mata kuning, yang kedua radang hati, dan yang ketiga yaitu kanker. Selanjutnya imunisasi vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, vaksin ini adalah suatu vaksin 3-in-1 yang melindungi terhadap difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri ini adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang tenggorokan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius atau fatal. Nah, sedangkan pertusis atau batuk kerjan adalah infeksi bakteri pada saluran udara yang ditandai dengan batuk hebat yang menetap dan serta bunyinya pernapasan yang sangat melengking. Yang terakhir yaitu pertusis, yaitu berlangsung selama beberapa minggu dan anak tidak dapat bernapas, makan, ataupun minum. Pertusis ini juga dapat menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia dan kejang-kejang. Selanjutnya tetanus. Tetanus adalah infeksi bakteri yang bisa menyebabkan kekakuan pada rahang atau disertai dengan kejang. Nah, vaksin DPT ini adalah vaksin 3-in-1 yang bisa diberikan kepada anak berumur kurang dari 7 tahun. Nah, vaksin ini biasanya terdapat dalam bentuk suntikan yang disuntikan pada otot lengan atau paha. Imunisasi DPT diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat anak berumur 2 bulan, yaitu untuk DPT 1, dan untuk DPT 2 pada saat umur 3 bulan, dan untuk DPT 3 pada saat anak berumur 4 bulan. Nah, selama waktu tidak kurang dari 4 minggu, imunisasi DPT dapat diulang, diberikan 1 tahun setelah DPT 3 dan pada usia prasekolah yaitu umur 5 sampai 6 tahun. Jika anak mengalami reaksi alergi terhadap vaksin pertusis, maka sebaiknya diberikan DT bukan DPT. Nah, setelah mendapatkan serangkaian imunisasi awal, sebaiknya diberikan booster vaksin TD pada usia 14 sampai 16 tahun. Kemudian setiap 10 tahun karena vaksin hanya memberikan perlindungan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun perlu diberikan booster. Hampir 85% yang mendapatkan minimal 3 kali suntikan yang mengandung vaksin difteri akan memperoleh perlindungan terhadap difteri selama 10 tahun. Nah, DPT sering menyebabkan efek samping yang ringan, seperti demam ringan atau nyeri di tempat penyuntikan setelah beberapa hari. Efek samping tersebut terjadi karena adanya komponen pertusis di dalam vaksin pada kurang dari 1% penyuntikan.
DPT menyebabkan komplikasi berikut. Yang pertama, ada komplikasi demam tinggi, yaitu lebih dari 40,5 derajat Celcius. Yang kedua, mengalami kejang. Yang ketiga, ada kejang demam, yaitu resikonya lebih tinggi pada anak yang sebelumnya pernah mengalami kejang atau terdapat riwayat kejang dalam keluarganya. Yang terakhir, yaitu mengalami shock atau kebiruan, pucat, lemah, dan tidak memberikan respon. Nah, jika anak sedang menderita sakit yang lebih serius daripada flu ringan, imunisasi DPT bisa ditunda sampai anak sehat. Jika anak pernah mengalami kejang, penyakit otak, atau perkembangan anhormonal, penyuntikan DPT yang ditunda sampai kondisinya membaik atau kejangnya bisa dikendalikan 1 sampai 2 hari setelah mendapatkan suntikan DPT. Mungkin akan terjadi demam ringan seperti nyeri, kemerahan, atau pembekakan di tempat penyuntikan. Mengatasi nyeri dan menurunkan demam, biasanya diberikan acetaminophen atau ibuprofen. Nah, obat ini untuk mengurangi nyeri di tempat penyuntikan. Juga bisa dilakukan kompres hangat atau lebih sering menggerak-gerakkan lengan maupun tungkai yang bersangkutan. Yang terakhir, imunisasi wajib yaitu imunisasi campak, yaitu imunisasi yang dapat memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak atau yang lebih kita sering dengar yaitu penyakit campak. Nah, imunisasi campak ini diberikan sebanyak 1 dosis pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih. Nah, namun pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada umur 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian. Vaksin ini disuntikan secara subkutan atau dalam banyak 0,5 ml. Nah, kontraindikasi setelah pemberian vaksin campak ini yaitu pertama, infeksi akut yang disertai demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, gangguan sistem kekebalan. Yang ketiga, pemakaian obat imunosupresan. Dan yang keempat, alergi terhadap protein telur. Nah, efek samping yang mungkin terjadi berupa demam, ruam kulit, diare, konjungtivitis, dan gejala katarak serta ensifalitas. Ini dapat ditemukan jarang sekali. Selanjutnya ada imunisasi anjuran. Nah, imunisasi anjuran yang pertama ada imunisasi HIB. Imunisasi HIB yaitu imunisasi yang membantu mencegah infeksi oleh Haemophilus influenza tipe B. Nah, organisme ini bisa menyebabkan meningitis, pneumonia, dan infeksi tenggorokan berat yang bisa menyebabkan anak tersedak. Nah, vaksin HIB ini diberikan sebanyak 3 kali suntikan, biasanya pada saat anak berumur 2 sampai 4 dan 6 bulan. Yang kedua ada vaksin MMR, yaitu vaksin 3-in-1 yang melindungi anak terhadap campak, gondongan, dan campak Jerman. Vaksin tunggal untuk setiap komponen MMR hanya digunakan pada keadaan tertentu. Misalnya, jika dianggap perlu memberikan imunisasi pada bayi yang berumur 9 sampai 12 bulan. Namun suntikan pertama harus diberikan pada saat anak berumur 12 sampai 15 bulan. Nah, suntikan pertama mungkin tidak dapat memberikan kekebalan seumur hidup yang dapat kuat. Karena itu diberikan suntikan kedua pada saat anak berumur 4 sampai 6 tahun sebelum masuk SD atau pada saat anak berumur 11 sampai 13 tahun sebelum masuk SMP. Nah, imunisasi MMR juga diberikan kepada orang dewasa yang berumur 18 tahun atau lebih atau lahir sesudah tahun 1956 dan mereka tidak yakin akan status imunisasinya atau baru menerima 1 kali suntikan MMR sebelum masuk SD. Nah, dewasa yang lahir pada tahun 1956 atau sebelum tahun 1956 diduga telah memiliki kekebalan karena banyak dari mereka yang telah menderita penyakit tersebut pada masa kanak-kanak. Selanjutnya imunisasi tifoid,
yaitu imunisasi untuk mencegah demam tipoid yang ditularkan melalui makanan yang tercemar dan mengalami infeksi pada usus. Selanjutnya, imunisasi hepatitis A atau hepatitis tipe A, yaitu imunisasi untuk mencegah radang hati dikarenakan virus. Yang terakhir yaitu imunisasi varicella atau vaksin imunisasi varicella, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap cacat air. Nah, cacat air ditandai dengan ruam kulit yang membentuk kelepuhan, kemudian secara perlahan mengering dan membentuk kropeng yang akan mengelupas. Nah, setiap anak yang berumur 12 sampai 18 bulan dan belum pernah menderita cacar air dianjurkan untuk menjalani imunisasi varicella. Anak-anak yang mendapatkan suntikan varicella sebelum berumur 13 tahun hanya memerlukan 1 dosis vaksin. Nah, kepada anak-anak yang berumur 13 tahun atau lebih yang belum pernah mendapatkan vaksinasi varicella dan belum pernah menderita cacat air, maka sebaiknya diberikan 2 dosis vaksin dengan selang waktu 4-8 minggu. Nah, cacar air ini disebabkan oleh virus varicella zoster dan sangat menular.